Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dengan Fitri Setiorini, dosen pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini ingin memaparkan rencana pembelajaran semester yang sudah kami buat terkait dengan materi kami, yaitu Al-Balaghah At-Tatbiqiyah. Adapun untuk CPL dari materi ini adalah mampu membandingkan, menganalisis dan menerapkan teori pembelajaran bahasa, kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan Arab secara holistik dalam pelajaran, serta menunjukkan kemampuan berbahasa Arab dengan level mutawasid. Mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab level dasar hingga menengah, serta menguasai pemecahan permasalahan pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi yang mutakhir dengan menginternalisasikan nilai, norma, etika, akademik, profesionalisme, dan tetap berjiwa pesantren. Terakhir, mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian di bidang bahasa, pembelajaran, dan kebudayaan Arab berdasarkan isu kontemporer, serta mempublikasikannya sesuai dengan etika ilmiah. Adapun selanjutnya kami akan sampaikan yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menganalisis teori-teori ilmu balaghah dalam teks puisi dan prosa bahasa Arab. Yang kedua, menafsirkan makna-makna balaghi yang ada dalam teks puisi dan prosa bahasa Arab. Kemudian mengarang teks puisi dan prosa bahasa Arab. Yang terakhir, menyusun draft makalah tentang ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Selanjutnya, kami akan mendeskripsikan materi Balaghah At-Tatbiqiyah itu sendiri. Balaghah At-Tatbiqiyah adalah merupakan materi pokok bagi mahasiswa-mahasiswi PBA Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Materi ini berkaitan dengan kebahasaan, yang mana materi pokok yang diajarkan dalam ilmu balaghah, terutama Al-Balaghah At-Tatbiqiyah ini adalah ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi'. Dan materi ini sangat-sangat berkaitan dengan sastra Arab, dengan puisi, dengan prosa Arab, dan hal-hal yang berkaitan dengan makalah-makalah bahasa Arab. Dalam hal ini kita khususkan untuk mampu menganalisa Al-Quran dan kemudian makalah-makalah dalam bahasa Arab dengan teori-teori yang dipelajari dalam ilmu balaghah, yaitu Al-Balaghah, kemudian Agrodul Balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian materi-materi yang dipelajari dalam balaghah adalah yang pertama tentang ilmul bayan, ilmul ma'ani, dan ilmul badi secara umum. Yang selanjutnya adalah sawabit al-balaghiyah, kemudian al-jumlah, al-ismiyah, al-fi'liyah wa aghraduhu al-balaghiyah, kemudian al-insya wa aghraduhu al-balaghiyah, al-khabar wa aghraduhu al-balaghiyah, kemudian juga al-qasru, at-tashbih wa aghraduhu, al-majaz awil isti'arah wa aghraduha, kemudian at-tibaq, kemudian juga al-jinas, kemudian at-tauriyah, kemudian husnul ta'lil, as-saja, kemudian juga kita belajar tentang ta'kidul madhi bima yushbihu dzam wa aksuhu. Itu materi-materi yang diajarkan di dalam Al-Balaghah At-Tatbiqiyah. Selanjutnya, dalam proses evaluasi ataupun penilaian, kami sesuaikan dengan kami kaitkan dengan CPMK, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif dari mahasiswa itu sendiri, itu prosentasenya adalah 20%. Kemudian hasil proyek atau team based project itu sebesar 30%. Kemudian kognitif atau pengetahuan ataupun di sini juga ada tugas buat untuk mahasiswa itu sebesar 10%. Kemudian kami juga di sini ada ujian tengah semester yang dengan presentasi 10%, juga yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 20%. Dalam proses pembelajaran Al-Balaghah At-Tatbiqiyah, kami juga merujuk pada buku-buku ataupun jurnal-jurnal terkait dengan materi balaghah. Yang pertama, kami menggunakan buku yang diterbitkan oleh Jami'atul Madinah Al-Alamiyah yang berjudul Kitabul Balaghah Al-Bayan wal Badi'. Yang kedua, kami juga merujuk kepada buku karya Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin yang berjudul Al-Balaghah Al-Wadihah. Selain itu, kami juga merujuk kepada buku karya Muhammad Ahmad Qasib wa Muhyiddin yang berjudul Ulumul Balaghah Al-Bayan wal Badi' wal Ma'ani.
Selain itu kami juga merujuk kepada kitab yang berjudul Balaghatun Nadmil Quran, Balaghah Tadqiqiyah, Dirasah Limasailil Balaghah, Dirasah Balaghah Tahliliyah, Balaghatul Kalimah, Al-Ijaz Al-Balaghi fil Quranil Karim, Asrarut Tiqrar fil Quran. Selain itu juga jurnal-jurnal yang telah dihasilkan oleh dosen, yaitu berjudul At-Tibaq wa Anwa'uhu fi Suratin Najm dengan penulis Fitri Setiorini, Khadijah Samah dan kawan-kawan. Selanjutnya jurnal yang berjudul Al-Jinas fi Surati Al-Waqi'ah, Dirasah Balaghiyah yang ditulis oleh Fitri Setiorini, Muhammad Zaki dan Ahmad Arsyad Ali Ridho. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran balaghah, kami menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode cooperative learning. Selain itu juga menggunakan strategi problem based learning. Selain itu juga kami menggunakan beberapa media dalam proses pembelajaran kami, yaitu kami menggunakan komputer, gadget, kami juga menggunakan proyektor LCD, kemudian kami menggunakan alat-alat peraga ataupun hal-hal yang kami perlukan dalam proses pembelajaran. Dalam proses perkuliahan, dari pertemuan perkuliahan pertama hingga ke-16, ada beberapa metode yang berbeda. Tidak selalu dengan menggunakan presentasi kelompok dari kelompok mahasiswa dan juga tidak selalu disampaikan oleh dosen. Ada beberapa perkuliahan, ada beberapa pertemuan yang dimana di situ mahasiswa melakukan presentasi kelompok yang tetap dalam pengawasan dosen, dalam bimbingan dosen dan selalu dalam masukan dan evaluasi dosen. Tetapi ada juga pertemuan-pertemuan yang dimana di dalamnya dosen menyampaikan materi dan mahasiswa mengikuti perkuliahan yang dilakukan oleh dosen. Di situ dosen menggunakan metode ceramah, menggunakan metode tanya jawab, menggunakan strategi-strategi yang dianggap sesuai seperti problem based learning dan strategi yang lain. Di situ juga dosen menggunakan media-media yang dianggap perlu dan sesuai. Dalam perkuliahan yang diisi oleh dosen, mahasiswa tetap harus bersikap aktif dan kooperatif. Jadi kelas itu tidak hanya dikuasai oleh dosen semata, akan tetapi mahasiswa juga sangat aktif dalam proses perkuliahan tersebut. Terima kasih, dan ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kami juga akan menayangkan salah satu contoh praktek pengajaran yang selama ini kami lakukan dan dengan strategi ataupun metode yang kami lakukan. Demikian, selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Sabal nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita selanjutnya, yaitu pelajaran kita di pelajaran balaghah, ya, seperti biasa. Apa pelajaran kita? Balaghah tatbiqiyah, ya. Dan judul kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah At-Tibaq. Tetapi sebelumnya Ustazah ingin memastikan kepahaman kalian di pertemuan yang lalu. Ya, oke. Sekarang siap-siap semuanya. Ingat-ingat apa yang kemarin pernah kita pelajari bersama. Coba Zufat, tolong dikasih contoh terkait dengan pelajaran yang lalu, yaitu isti'arah. Isti'arah salah satu yang akan saya berikan contoh dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Oke, di ayat ini mana sisi isti'arahnya? Sisi isti'arahnya yakni dalam minadh dhulumat wan nur. Al-dhulumat wan nur. Coba kalau dhulumat, musyabahnya yang mana? Al-kufru. Al-kufru. Musyabah? Betul? Az-zulumat. Oh, musyabahnya? Az-zulumat. Oke, itu kemudian musyababi? Al-kufru. Kembali atau enggak? Coba sekarang kita coba Gagan. Apakah contoh dari sifat betul? Contohnya sudah betul. Betul. Kemudian penjelasannya musyabah itu apa tadi? Al-kufru. Al-kufru, kemudian musyabi? Az-zulumat. Al-dhulumat. Betul? Sudah betul. Sudah betul. Oke, terima kasih. Bagus, Zufar. Coba sekarang Syahrul. Tadi ayatnya tadi kan ada dua isti'arah ya, yang satu dhulumat, yang satu lagi an-nur. Sekarang an-nur ini coba jelaskan mana sisi musyabah dan musyababinya. An-nur min musyabah. An-nur Min musyabah. Kemudian Wa al-Islam min musyabah. oh iya, bagus ya. Syahrul sekali lagi, satu lagi sebentar. Ayo, Gagan.
Contoh dari istiarah. Komarun amamal fasli. Komarun amamal fasli. Sekarang musyabahnya mana? Musyabahnya komarun, musyabahnya al-insan al-karim. Al-insan al-karim. Oke, bagus semuanya, insyaallah. Berarti semua insyaallah sudah paham ya? Sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke atibak. Coba lanjut, Ustaz. Jadi di sini Ustaz akan memberikan contoh-contoh dulu agar antum semuanya lebih paham. Jadi di sini contoh pertama yaitu kita akan mengambil dari surat An-Najm. Kenapa? Karena alhamdulillah Ustaz sudah melakukan penelitian dan penelitian Ustaz publikasikan juga di jurnal Al-Mu'arrib Sinta 4 dan judulnya adalah At-Tibak fi Surat An-Najm. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, alakumuz dzakaru walahul untha. Coba di ayat ini kira-kira mana kata-kata di situ yang berantonim? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Oke, Zufar. Az-zakaru wal unsa. Oke, az-zakaru wal unsa. Betul? Coba az-zakaru wal unsa. Jadi di sini az-zakaru itu artinya adalah laki-laki. Adapun al-unsa artinya perempuan. Jadi dua kata ini adalah merupakan kata yang berantonim. Gitu ya? Ya, kita akan pelan-pelan dulu. Az-zakaru wal unsa. Jadi dua kata ini berantonim dan berada dalam satu kalimat, satu satuan kalimat. Jadi dalam satu kalimat ada satu kata dan satu kata lagi yang berantonim dengan kata tersebut, yaitu az-zakaru wal unsa. Kemudian selanjutnya coba dibaca Ihsan. Allah Ta'ala zalika maghraduhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Oke, terima kasih Ihsan. Oke, mari kita perhatikan misal yang kedua. Di situ siapa yang bisa menyebutkan kata mana yang berantonim dengan kata yang lain? Oke, Raihan. Dolla dan ihtada. Oke, bagus ya. Jadi dolla dan ihtada. Di sini kita melihat bahwasanya dolla itu artinya adalah sesat. Adapun ihtada itu mendapatkan petunjuk. Berarti dua kata ini berada dalam satu kalimat dan dua kata ini adalah kata yang berantonim. Gitu ya? Paham semuanya ya? Oke, kita lanjut dulu ke contoh yang ketiga. Coba dibaca, Selamat. Yang agak keras suaranya yang ketiga. Oke, Selamat. Oke, enggak bawa kacamata, enggak apa. Coba Tarmizi. Qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Oke, terima kasih Tarmizi. Nah, kita perhatikan. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Kira-kira mana kata yang berantonim di contoh yang ketiga? Coba. Oke, silakan Fazal. Jadi asa'u ma'a ahsanu. Oh iya, tamam. Jadi kata asa'u dan kata ahsanu itu adalah dua kata yang berantonim. Asa'u artinya apa? Berbuat buruk. Berbuat keburukan. Adapun ahsanu berbuat kebaikan. Maka kata asa'u yang artinya berbuat keburukan dan ahsanu yang artinya berbuat kebaikan, maka dua kata ini adalah merupakan kata yang berantonim. Kemudian kita di sini ya. Oke, selanjutnya ya. Ada misal yang selanjutnya wa annahu wa adhaka wa abka. Oke. Di sini kata apa? Coba yang bisa? Coba siapa yang bisa? Oke, Alfiano. Adhaka wa abka. Oke, bagus ya. Kata adhaka berarti yang membuat kamu ketawa. Kemudian abka membuat kamu menangis. Membuat ketawa dan membuat menangis adalah dua kata yang berantonim. Oke. Jadi lagi-lagi ini terdapat dua kata yang saling berantonim terdapat dalam satu kalimat. Oke, yang terakhir. Wa annahu wa amata wa ahya. Itu di kalimat apa kira-kira? Coba Selamat. Amata wa ahya. Amata wa ahya. Oke, amata itu artinya adalah mematikan, ahya artinya menghidupkan. Maka dua kata mematikan dan menghidupkan atau amata wa ahya adalah dua kata yang saling berantonim. Ada lagi, contoh lagi satu.
Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Oke, dari contoh yang sudah sampaikan kira-kira mana dua kata yang berantonim? Coba Syahrul. Ya'lamuna Wa la ya'lamun. Ya'lamun itu berarti mereka mengetahui. Adapun la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Oke, dari seluruh rentetan contoh ini, maka Ustazah akan menyimpulkan. Kita menyimpulkan bersama-sama, berarti apa itu tibak? Karena seluruh contoh ini adalah contoh dari tibak. Jadi kira-kira apa itu tibak? At-tibak yaitu al-jam'u baina syai'in wa didduhu fi jumlatin wahidatin. Gitu ya. Oke, jadi tibak adalah al-jam'u. Jadi berkumpulnya atau terdapatnya dua kata, yang mana dua kata ini merupakan kata yang berantonim dan itu terdapat dalam satu kalimat. Itulah yang dinamakan dengan tibak. Kemudian dari contoh-contoh tadi yang sudah sampaikan bahwasanya ternyata ada kata-kata yang dia itu positif, ada kata-kata yang negatif. Nah, itu adalah merupakan pembagian dari tibak. Yang mana tibak itu dibagi menjadi dua, tibak salabi dan tibak ijabi. Sekarang mari kita lihat lagi dari contoh-contoh tadi, mana kira-kira yang merupakan ijabi dan mana yang merupakan salabi. Oke, coba mungkin dari sini aja. Abhaka wa abka. Apakah kalian melihat adanya adawatun nafi di contoh-contoh ini? Tidak ada. Abhaka sama abka itu tidak ada adawatun nafinya. Maka jika tidak ada adawatun nafi, maka kita sebut bahwasanya ini merupakan tibak Salbi. ijabi. Karena ijabi itu berarti positif, sedangkan salabi berarti negatif. Maka selama tidak ada adawatun nafi, kita sebut sebagai tibak ijabi. Oke, berarti contoh yang pertama tadi ijabi, yang kedua amata wa ahya. Ijabi apa salabi? Ijabi. Kenapa? Karena tidak ada adawatun nafi di situ. Kemudian contoh dari Ustazah tadi, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Di sini tibak ijabi atau salabi? Salabi. Kenapa? Oke, coba Salim kenapa? Karena ada adawatun nafi. Mana adawatun nafinya? La ya'lamun yaitu lam. Gitu. Satu lagi, sodikuka man abaka man adabaka. Ini termasuk salabi apa ijabi? Coba gagal ijabi atau salabi? Ijabi. Oke, kenapa? Karena yang satu abu Yang kakak, abu kakak, lagi ada kakak. ada hakaka. Abu kakak membuat kamu menangis. Yang kedua adalah ada hakaka yang membuat kamu tertawa, dan tidak ada kita temukan di sini ada watun nafi. Oke, jadi bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Mungkin ada kurang paham dari penjelasan tibak. Jadi di sini memang kita belajar tibak adalah salah satu bentuk agar kita semakin memahami Al-Quran dan semakin mengetahui letak ijaz Quran dengan ilmu balaghah itu. Ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kata-kata yang ternyata indah. Tetapi tidak hanya indah, tapi makna yang luar biasa dan sangat menakjubkan, yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Oke? Ada pertanyaan? Irfan, ada pertanyaan? Paham? Paham, alhamdulillah. Sekarang untuk mengetahui tingkat kepahaman antum semuanya, Ustaz akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ini kelompok pertama bersama dengan antum, ya. Kemudian kelompok kedua dari Irfan sampai Jures. Ini kelompok ketiga dari Salim sampai Fatul. Kelompok 4 sama Tarmizi sama Acep. Gitu ya. Silakan. Di sini Ustaz mempunyai memilih ayat Quran yang sering kita baca insya Allah setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi, ya, yang insya Allah dengan baca surat Kahfi ini banyak sekali pahalanya, sehingga Ustaz pilih ini agar kita bisa lebih mendalami surat yang sering kita baca ini, apakah di dalamnya itu ada tibaknya, keindahan katanya yaitu tibak, atau tidak ada, gitu ya. Sekarang coba antum semuanya mencoba untuk mencari kelompok ini. Silakan. Oke, silakan. Coba hadap ke sana, Irfan. Ya, silakan. Saya kasih waktu. Nah, silakan kalian cari mana sisi tibaknya. Nanti perwakilan dari kalian akan maju untuk
Oke, Syahrul. Hadir. Ahmad Gaga. Hadir. Baik, Andi. Baik, Tarmizi. Rehan Julesa. Alfiano. Hadir. Afif. Hadir. Faza. Hadir. Baik, Fathur Rahman. Hadir. Oke, Acep Tirdan. Oke, Irfan Al-Farisi. Hadir. Oke. Kemudian Selamat. Hadir. Ihsan. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, nanti perwakilan dari kelompok 1 nanti Ustaz Akuna Gaga. Kemudian kelompok selanjutnya Akuna Tarmizi. Selanjutnya Akuna Zufar. Kemudian di sini Akuna Rehan. Oke. Siap semuanya nih? Sudah menemukan? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan ditulis hasilnya. Oke, ditulis di depan. Ya, silakan. Apa yang akan temukan? Kanan kiri sini. Ya, silakan Tarmizi di sini, Gaga di sana. Tarmizi di sini. Oke. Ya, siap-siap. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu nanti untuk kelompok yang 3 dan 4 langsung dengan lisan aja ya. Sebutkan yang keras. Mungkin maju dulu ke sini. Zufar, terus Raihan. Ya. Oke, mungkin yang lain semuanya kembali ke posisi masing-masing ya. Nanti kita akan dengarkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman tadi setelah diskusi. Oke, ya tunggu di sini. Coba sekarang mungkin Ustaz Tarmizi di sebelah sana. Tarmizi. Ya, silakan kita mulai dari Akuna Gaga untuk menjelaskan apa yang dia dapat dari diskusi tadi. Oke, silakan. Jadi setelah kami diskusikan dengan kelompok kami menemukan di Al-Kahfi ayat 17 terdapat 3 tibak. Oke. Pertama saya mau membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillahi may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Oke, langsung aja mungkin dijelaskan ya. Jadi pertama ya kami menemukan iza tola'at dan iza gharabat. Oke. Jika terbit dan jika terbenam. Oke, betul ya, betul? Betul. Oke, tamam. Yang kedua. Kemudian kami menemukan zatal yamini wa zatal shimal. Oke. Ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke, yamin kanan, shimal Shimal kiri. kiri. Oke, betul? Betul. Betul. Yang ketiga. Kemudian menemukan yahdi dan yudil, Oke. memberi petunjuk dan menyesatkan. Tamam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menemukan 3 contoh. Coba dengan analisis yang tajam. Oke, silakan Gaga kembali ke tempat. Selanjutnya Tarmizi silakan jelaskan. Dan yang kami dapatkan hasil diskusi tadi kami mendapatkan di satu ayat yang saya akan bacakan. Fattalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin. Oke. Laqad ji'ta syai'an nukra. Langsung di mana letak tibaknya? Yang kita dapatkan ialah berbeda dari saudara Gaga yang mendapatkan tibak ijabi. Yang kami dapatkan ialah tibak salbi biwujud biaghairi nafsin. Oke, jadi kata siapa? Nafsan dan Biaghairi nafsan dan biwai nafsin. Karena di sini ada waktu nafsi, maka di sini namanya adalah tibak apa tadi? Salabi. Tibak salabi. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya silakan Rehan di sini, saudara Rehan silakan langsung saja ke poinnya. Apakah menemukan? Di ayat 29 Berapa? 1 atau 2 atau 3? 1 Oke, silakan. Dikata apa? dia kata fal yu'min wa man syaa falyakfur. Oke. Yu'min dan yakfur. Ya, yu'min itu berarti beriman, yakfur berarti kufur. Ya, jadi makanya ini adalah merupakan 2 kata yang berantonim. Jenisnya tibak apa? Ijabi, Ijabi. Kenapa tibak ijabi? karena tidak ditemukan harfun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok
menemukan setelah kami diskusi dengan kelompok, yaitu yang pertama pada ayat 44, yaitu pada kata sawaban wa uqban. Oke, sawaban wa uqban. Yang sawab itu artinya apa? Pahala atau ganjaran. Uqban Bantu akibat atau hukuman. Oke, jadi pahala dan hukuman merupakan dua kata yang saling berarti. Maka ini masuk ke dalam kategori tibak. Tibak apa, Kaki? Tibak ijabi. Kenapa tibak ijabi? Karena tidak ada harfu nafi di situ. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk sudah. Baik, ya alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian kita terkait dengan pembelajaran tibak. Dan di situ tibak terbagi menjadi dua, yaitu coba Syahrul. Tibak salbi wa ijabi. Oke, kenapa dikatakan salabi? Ihsan? Karena terdapat harfu nafi berbeda. Salabi? Karena tidak terdapat harfu nafi. Oke, kembali. Oh, ijabi. Coba berdiri dulu. Coba Gaga. Ijabi apa? Ijabi tibak yang tidak Ya, dua kata yang yang saya berlawanan, tapi tidak terdapat harfu nafi. Oke, adapun salabi? Dua kata yang berlawanan karena sama tidak terdapat harfu nafi. Terima kasih. Coba Ihsan, ijabi tadi? Ijabi dua kata berlawanan tidak terdapat harfu nafi. Oh iya, kalau salabi? Salabi yang ada harfu nafi. Oke, saya silakan duduk. Ya, contohnya tadi semuanya sudah bisa menyebutkan ya, dibuktikan dengan semuanya sudah berhasil untuk menemukan dan mentahlil di surat Al-Kahfi. Oke, ini mungkin yang bisa sudah sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian tugas untuk antum semuanya adalah nanti per kelompok juga tugasnya. Untuk kelompok 1 nanti mentahlil surat Yasin, ya, Yasin dari ayat pertama sampai yang tengah, kemudian tengah sampai akhir kelompok 2. Begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yaitu surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk ini memang fadilahnya untuk menerangi kubur gitu ya. Jadi biar antum juga membaca dan antum juga lebih mendalami. Dari awal sampai tengah kelompok 3, dari tengah sampai akhir kelompok 4. Siap ya? Siap. Ketua kelas nanti Ustaz Irfan mengumpulkan ke rumah. Gitu ya? Siap. Ditahlil dengan penjelasan yang itu. Oke. Semoga semuanya dari kita semakin memahami itu balaghah dan kemudian semakin paham juga Al-Quran dari balaghah itu ya. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kata-kata yang sangat indah, tapi indah tidak sekedar indah, tetapi maknanya yang sangat juga menakjubkan. Dan tentunya tidak ada manusia satupun yang bisa membuat kata-kata seindah dan sebagus maknanya seperti Al-Quran. Itu mungkin sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ma'an aja fi jamil umur. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.